Dan kadang-kadang di situ menjadi pergumulan kita ya. Apakah kita akan mau melayani Tuhan, atau memang kita lebih mengutamakan jalannya kita. Shalom good leaders, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, dan kita akan kembali lagi merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari Matius pasal yang ke-4 ayat 18 sampai dengan 22, dan juga Markus pasal 1 ayat 16 sampai dengan yang ke-20. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau video yang lalu saya membahas dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11 tentang penjala manusia. Kali ini agak berbeda ceritanya walaupun sama dari versi Markus dan Matius. Kalau Lukas lebih detail bagaimana menceritakan Simon Petrus itu akhirnya menjadi penjala manusia. Sementara Markus dan Matius menekankan beberapa hal yang penting menurut versi mereka. Kita yang pertama adalah Matius dan Markus itu mencatat bahwa Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus dan Andreas saudaranya ketika mereka sedang melebarkan jala di danau. Jadi mereka sedang bekerja, lalu Tuhan Yesus berkata, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ini menarik ya, jadi ketika mereka sedang bekerja, lalu Tuhan menghampiri mereka, dan mereka menjawabnya dengan satu kalimat yang diterangkan oleh Matius dan Markus adalah, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Sepertinya kata jala itu menjadi penting, baik itu Markus dan juga Matius. Karena mereka sedang bekerja, Tuhan memanggil mereka. Good readers, kalau kita boleh renungkan secara sederhana ya, ternyata panggilan Tuhan itu ketika datang kepada kita, ketika kita sedang sibuk-sibuknya, ketika kita sedang mencari uang, misalnya begitu ya. Lalu panggilan pelayanan itu datang kepada kita. Misalnya bagi good readers yang punya usaha, lagi meniti karir, lalu Tuhan berkata, "Ayo masuk menjadi pelayan Tuhan." Artinya menjadi aktivis, entah mengambil bagian pemain musik, entah menjadi pengurus, dan seterusnya. Justru panggilan itu akan menjadi kuat ketika kita sedang sibuk-sibuknya. Tuhan ingin berkarya di dalam kesibukan kita, tanda petik gitu ya. Dan kadang-kadang di situ menjadi pergumulan kita ya. Apakah kita akan mau melayani Tuhan, atau memang kita lebih mengutamakan jalannya kita. Disinilah menjadi pergumulan kita. Dan kalau dari Matius dan Markus, mereka melihat bagaimana Simon Petrus dan juga Andreas segera meninggalkan jalannya lalu mengikut Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan Yesus menyusuri lagi Danau Galilea dan bertemu dengan Yakobus dan Yohanes saudaranya. Kali ini perjumpaan mereka tidak sendirian, karena ada ayahnya Zebedeus dan juga orang-orang upahan. Sepertinya mereka ini sudah jadi kayak company ya, perusahaan ya, karena banyak orang di situ ya. Ada perahu, dan kemudian ada orang-orang upahan yang bekerja untuk mereka. Jadi sepertinya ini Yakobus dan Yohanes, tanda petik satu keluarga ini punya perusahaan begitu ya, dan menghasilkan banyak uang. Dan sama juga ketika Tuhan Yesus bertemu dengan mereka, lalu mereka juga dipanggil oleh Tuhan untuk mengikutinya dan menjadi penjala manusia. Nah, Matius dan Markus mencatat hal yang penting, yaitu mereka meninggalkan ayahnya dan perahunya serta orang-orang upahannya. Kita bisa lihat di sini bagaimana Yakobus dan Yohanes itu berani meninggalkan kenyamanannya loh. Kenyamanan, ya sudah punya perusahaan, sudah punya penghasilan yang bagus dan seterusnya, tinggal enak, tinggal running saja. Lalu mereka meninggalkan hal itu untuk mengikut Tuhan Yesus. Dan yang lebih hebat lagi gitu ya, mereka meninggalkan orang tuanya, papahnya begitu ya, untuk mengikuti Tuhan Yesus. Di sini bukan berarti kita lalu meninggalkan orang tua kita gitu ya, tidak, good readers. Tapi Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa apakah kita berani meninggalkan kenyamanan kita dan ketergantungan kita, baik kepada orang tua, baik kepada jala kita begitu ya, penghasilan kita, untuk mengikuti Tuhan Yesus. Jadi good readers, kembali lagi ya, hidup kita ini disetting oleh Tuhan. Kalau kita adalah murid-muridnya Tuhan Yesus, maka kita harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, bukan mengutamakan hal yang lain. Bekerja penting, punya perusahaan, punya karir, dan seterusnya, punya orang tua, itu penting, bagian yang penting. Tapi Tuhan bukan di antara yang penting.
namun Tuhan Yesus itu adalah paling penting di atas semua-semuanya. Dan pada hari ini kita kembali lagi belajarnya. Mari kita utamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Maka blessing itu, berkat itu akan datang kepada dalam kehidupan kita. Baik dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam sekolah kita, pendidikan kita, dan juga kepada keluarga kita. Ketika Tuhan Yesus menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.